Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 30 tahun 2021. Di sini, saya akan menyampaikan tugas 2B, agenda 1, tentang membuat rancangan aksi bela negara. Sebelumnya, saya sampaikan dulu apa itu bela negara. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga negaranya. Menjaga negara di sini bisa dalam bentuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang mana suatu tekad menjaga bela negara tadi dijiwai oleh kecintaan seseorang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aksi bela negara. Nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Adapun indikator dari cinta tanah air tersebut yaitu yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Adapun aksi yang dapat dilakukan yaitu menjaga dan merawat kebersihan lingkungan di sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Serta kita juga dapat melakukan aksi berhemat dalam menggunakan air dan listrik. Aksi tersebut dapat kita laksanakan di instansi kerja dan dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu setiap saat, secara terus-menerus. Kemudian, indikator yang kedua yaitu bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Dengan aksi yang pertama, memakai produk buatan dalam negeri seperti tas, sepatu, baju, dan peralatan lainnya, yang mana penggunaan barang-barang tadi dapat kita pakai pada instansi kerja dan dalam kehidupan sehari-hari dengan waktu setiap saat secara terus-menerus. Selanjutnya, aksi yang kedua yaitu mengenakan batik sesirangan dan pakaian adat. Dalam mengenakan batik sesirangan dan pakaian adat ini, kita bisa mengenakannya pada instansi kerja kita, ataupun kita pada saat menghadiri acara formal dan acara perayaan. Untuk mengenakan batik sesirangan, biasanya di instansi kerja kita dapat melaksanakannya setiap hari Kamis sampai Sabtu. Aksi bela negara selanjutnya yaitu dengan nilai bela negara sadar berbangsa dan bernegara. Dengan indikator sikap dan perilakunya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana aksi yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan pekerjaan secara profesional. Pekerjaan di sini dapat kita laksanakan seperti di instansi kerja kita ataupun dalam kehidupan sehari-hari dalam waktu setiap saat secara terus-menerus. Aksi yang kedua yaitu membayar pajak tepat waktu. Yang mana membayar pajak ini berdasarkan tempat kondisional yaitu tempat kita membayar pajak dan dengan waktu setiap saat secara terus-menerus. Artinya, jika sudah sampai waktunya atau telah tiba waktunya untuk membayar pajak, maka kita bisa membayar pajak berdasarkan kondisi kita. Selanjutnya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Jadi, berdasarkan indikator tadi, adapun aksi yang dapat kita lakukan, yang pertama yaitu tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks. Maksudnya di sini bukan hanya menyebarkan lewat sosial media, bisa juga kita menyebarkannya lewat lisan. Jadi, itu tidak boleh kita lakukan. Hal tersebut jangan sampai kita lakukan baik di instansi kerja kita maupun di kehidupan sehari-hari, setiap saat secara terus-menerus.
Aksi yang kedua yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Dalam menghargai dan menghormati orang lain, harus kita laksanakan dimanapun kita berada, baik di instansi kerja dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dengan waktu setiap saat secara terus-menerus. Aksi bela negara selanjutnya yaitu dengan nilai bela negara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Adapun indikator sikap dan perilaku yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi yang dapat kita lakukan yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan. Artinya di sini, apapun kepercayaan yang kita anut, kita bisa melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama yang kita anut. Melaksanakan ibadah di sini dapat kita laksanakan di tempat kerja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah ini dapat kita lakukan dengan cara tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah atau tidak menghalang-halangi. Hal tersebut bisa kita laksanakan baik di instansi kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, dalam waktu setiap saat secara terus-menerus. Indikator yang selanjutnya yaitu menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Adapun aksi yang dapat kita lakukan yaitu berteman tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi, di sini untuk menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, kita tidak boleh memilih teman. Meskipun seseorang tersebut berbeda suku, agama, ras, ataupun golongan dengan kita akan tetap berteman dan menjaga silaturahmi dengan orang tersebut. Hal tersebut dapat kita laksanakan baik di instansi kerja kita maupun di kehidupan sehari-hari pada waktu setiap saat secara terus-menerus. Aksi yang selanjutnya yaitu belajar bahasa daerah dari teman yang berbeda suku. Misalnya, di tempat kerja kita terdapat seseorang yang berbeda suku dengan kita. Kita bisa mempelajari bahasa teman kita tersebut. Nah, hal tersebut merupakan salah satu wujud menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksi bela negara selanjutnya yaitu dengan nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adapun indikator sikap dan perilakunya yaitu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Aksi yang dapat kita lakukan dalam bentuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat salah satunya yaitu dengan memakai masker. Memakai masker adalah suatu tindakan wajib yang kita lakukan pada saat pandemi saat ini. Adapun tempat untuk kita melaksanakan aksi tadi yaitu bisa di tempat kerja ataupun di kehidupan sehari-hari. Aksi yang selanjutnya yaitu menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Jadi, selain memakai masker, kita juga wajib menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif kita terhadap negara. Hal demikian dapat kita laksanakan baik di instansi kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Indikator selanjutnya yaitu membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksi yang dapat kita lakukan, yang pertama, memberikan bantuan atau sumbangan kepada orang yang terkena musibah. Misalnya, tetangga kita atau rekan kerja kita ada yang sedang sakit atau sedang tertimpa musibah. Kita dapat memberikan sumbangan terhadap rekan kita tersebut. Selanjutnya, aksi yang kedua,
mendonorkan darah untuk orang yang membutuhkan. Untuk mendonorkan darah ini, kita dapat melakukannya di instansi kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi syarat untuk mendonorkan darah tersebut tadi, kita harus dalam keadaan sehat dan harus diperiksa terlebih dahulu. Aksi bela negara selanjutnya yaitu dengan nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Adapun indikator sikap dan perilaku, yang pertama yaitu senantiasa memelihara jiwa dan raga. Aksi yang dapat kita lakukan yaitu berpikir positif dengan apa yang sudah ditentukan. Hal tersebut dapat kita laksanakan baik di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari dengan waktu setiap saat secara terus-menerus. Aksi yang kedua yaitu meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup. Hal tersebut juga dapat kita laksanakan baik di instansi kerja maupun di kehidupan sehari-hari dengan waktu setiap saat secara terus-menerus. Indikator yang kedua yaitu senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksi yang dapat kita lakukan dalam bentuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Tuhan, salah satunya yaitu dengan tidak merasa iri dan dengki berlebihan pada orang lain. Aksi ini dapat kita laksanakan baik di instansi kerja maupun di kehidupan sehari-hari pada waktu setiap saat secara terus-menerus. Aksi yang kedua yaitu merasa cukup dengan segala apa yang sudah dimiliki. Hal tersebut dapat kita laksanakan baik di instansi kerja maupun di kehidupan sehari-hari setiap saat secara terus-menerus. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.